saya harus jadi pengusaha besar. Saya harus kaya. Ku semanis sepuluh jariku bumi, si berentang apa sedalam sepanjang jari, kok ku langit si berpayung ragas ras. Hijau ni bumimu, gayo subur ni tanganmu. Hamu bantang na bara birang panjang, hijaumu ya terang. Keindahan dataran Tanah Tinggi Gayo telah mendunia. Tanah Tinggi Gayo menyimpan sejuta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Alam dengan jajaran gunung dan bukit yang menjulang tinggi, serta lembah dan ngarai yang mengalir air yang begitu jernih dan sejuk, merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk negeri antara ini. Dengan kondisi alam daratan Tanah Tinggi Gayo yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan serta didukung oleh tingkat kesuburan tanah, menjadikan sebagian besar warga masyarakat Gayo hidup dari usaha pertanian dan perkebunan. Hampir 60% warga masyarakat di daratan Tanah Tinggi Gayo hidup dari usaha di bidang perkopian. Mulai dari usaha berkebun kopi, jual beli biji kopi, pengolahan biji kopi, hingga pemasaran dan penjualan bubuk kopi atau minuman kopi. Ketergantungan warga masyarakat daratan Tanah Tinggi Gayo terhadap tanaman kopi sangat tinggi. Sebetulnya bicara mengenai kopi merupakan satu potensi yang diberikan oleh Allah SWT kepada Tanah Gayo ini untuk tumbuh kembang kopi berbagai jenis yang merupakan nikmat yang tidak bisa dinilai
menjadi sumber penghidupan masyarakat Aceh Tengah, khususnya termasuk juga Kabupaten Banda Meriah. Sejak awal memang sudah dibina oleh pemerintah mengenai pola usaha perkebunan kopi, sehingga sekarang ini masyarakat sudah bisa menikmati produksi, kemudian juga pengolahan, kemudian juga pemasaran hasil yang sudah cukup berkembang. Di daratan tanah tinggi Gayo ini, aku lahir dan dibesarkan. Sebagai anak seorang petani dan tinggal di daratan tinggi, kehidupanku tidak terlepas dari aktivitas bertani dan berkebun. Tanaman kopi merupakan salah satu tanaman andalan bagi warga masyarakat di daratan tanah tinggi Gayo. Kopi menjadi tanaman unggulan dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat kami. Kopi Gaya dengan kopi lain pasarnya itu berbeda. Jadi kita punya tempat khusus. Jadi misalnya kopi Brazil, ya ada tempatnya khusus. Yang kopi kita juga ada tempatnya khusus. Jadi kalau dalam keadaan normal, kopi kita bisa terserap semua, tidak ada masalah. Untuk pasar lokal itu sudah mulai membaik juga, sudah mulai ada banyak kawan-kawan kita yang kirim di dalam negeri lah, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi itu persentasenya kecil, belum habis menyerap semua itu. Jadi memang kalau untuk kopi ini andalannya pasar ekspor. Kalau pasar lokal belum menjanjikan. Sudah menjanjikan, tapi belum belum ada jalan keluar agar harga kopi ini bagus. Karena kenapa? Di dalam negeri ini kan kita Indonesia ini semua yang punya kopi. Semua daerah dari Sabang Merauke kan punya kopi semua. Latar belakang pendidikanku bukanlah seorang sarjana pertanian. Aku merupakan lulusan sarjana ekonomi Universitas Gajah Putih Takengon. Selesai menempuh pendidikan, aku memilih untuk berjualan tomat di Pasar Ilang Takengon. Hasil usaha dari menjual sayur dan tomat di pasar ini hanya dapat sekedar untuk menutupi biaya hidup sehari-hari. Aku merasa tidak puas dengan kondisi tersebut, karena kebutuhan hidupku semakin besar untuk membiayai kebutuhan biaya hidup anak dan istriku. Sekilo ya Pak? Ya sekilo. Kita timbang dulu ya. Ya ini 1,5 kilo Pak, kita paskan sekilo aja ya. Aku baru merintis usaha di bidang kopi ini sekitar tahun 2018 lalu, di mana sebelumnya aku tidak pernah berniat untuk berbisnis di bidang usaha kopi. Namun setelah aku pelajari dan aku amati, ternyata usaha di bidang kopi jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan usaha jual beli tomat yang aku geluti selama ini. 2015 itu pasca mahasiswa, saya memutuskan untuk menjual tomat, berdagang tomat di Pasar Payailang selama 2,5 tahun. Di dalam perjalanan usaha tomat itu alhamdulillah berjalan dan alhamdulillah juga ada rezekinya. Namun pada saat itu saya juga berpikir bagaimana caranya saya harus jadi pengusaha besar. Saya harus kaya. Karena saya punya prinsip
dengan saya kaya nanti insya Allah saya akan berbagi di sekitar. Akhirnya saya memutuskan proses kopi wine. Pada saat itu saya berpikir ada dua yang mau saya proses. Pertamanya kopi luwak, kedua kopi wine. Karena kedua kopi ini adalah kopi Gayo yang termahal pada saat itu. Namun saya memutuskan buat proses kopi wine. Setelah melalui pertimbangan yang sangat matang, akhirnya aku memutuskan untuk beralih profesi. Mencoba profesi baru di bidang pengolahan kopi. Usaha baruku ini tidaklah mudah. Aku harus belajar dari nol tentang cara pengolahan kopi. Sebagai tempat aktivitas usaha baruku ini, aku memilih rumah tempat tinggalku yang berada di kawasan Dusun Umah Opat, Mahbengi, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Di lokasi inilah proses fermentasi kopi kami lakukan. Meskipun tempatnya tidak luas dan agak sempit, namun untuk proses fermentasi kopi bisa kami lakukan di tempat ini. Sementara untuk proses penjemuran, aku terpaksa harus mencari lokasi lain di kawasan Kota Takengon. Banyak usaha dan kegiatan yang bisa dilakukan dalam berbisnis di bidang perkopian. Dan aku memilih usaha pengolahan biji kopi, yaitu pengolahan wine kopi. Pangsa pasar wine kopi untuk wilayah Aceh dan Nusantara memang tidak sebesar pangsa pasar kopi biasa. Namun aku tetap mencoba menggeluti usaha di produk wine kopi. Dan aku yakin suatu saat nanti wine kopi akan menjadi salah satu produk kopi yang sangat diminati serta memiliki pangsa pasar tersendiri. Jenis produk wine kopi ini memang masih belum dikenal secara luas oleh sebagian besar warga masyarakat di Aceh dan Nusantara. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kini secara perlahan wine kopi sudah mulai dikenal secara luas di berbagai daerah, baik di Aceh ataupun Nusantara. Aku belajar mengolah produksi wine kopi dari salah seorang sahabatku, dan pada awalnya proses fermentasi yang aku lakukan selalu gagal. Kalau saya pada saat 2018 belajarnya sama senior saya, namanya Ilham. Dia sudah pernah membuat kopi wine sebelumnya. Lalu saya buat juga punya saya. Alhamdulillah pada saat itu SOP yang Bang Ilham ajarkan pada saat itu yang saya buat gagal. Makin tertantang lagi saya. Pada saat saya gagal itu saya makin punya tekad harus berhasil buat kopi wine. Pengolahan wine kopi ini berbeda dengan proses pengolahan kopi bubuk lainnya, di mana proses pengolahan wine kopi dilakukan diawali dengan proses fermentasi kopi selama lebih kurang 3 minggu. Fermentasi ini dilakukan agar kopi ini nantinya memiliki cita rasa yang khas dan unik, tidak seperti kopi biasa. Saya fermentasinya media plastik. Kalau yang diajarkan sebelumnya itu pakai
tenda jemur biasa itu. Jadi akhirnya saya rubah medianya media plastik. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah gagal lagi, berhasil terus. Saat ini masih cukup banyak kendala dan hambatan yang aku hadapi dalam proses kegiatan pengolahan dan produksi wine kopi. Seperti halnya saat ini, aku belum memiliki tempat lahan jemur kopi. Sehingga setiap kali harus menjemur kopi, kami terpaksa harus mengangkut puluhan karung biji kopi hingga beberapa kilometer lebih ke tempat pusat penjemuran kopi. Tempat penjemuran yang jauh dari tempat tinggalku memaksaku harus menempatkan beberapa orang tenaga kerja yang selalu siaga di lokasi tersebut. Dan ini tentu saja mengharuskanku mengeluarkan biaya tambahan. Meski banyak kendala dan hambatan yang menyelimuti usahaku ini, aku tetap fokus dan tekun untuk menjalani usaha dan bisnis yang sedang aku rintis ini. Aku memiliki tekad bahwa aku harus mampu dan bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Dengan usaha dan kerja keras yang aku rintis dari nol, kini telah membuahkan hasil. Pada tahun 2019 lalu, produk usahaku ini telah mulai dikenal hampir ke seluruh wilayah Aceh, bahkan hingga keluar Aceh. Selain itu, aku juga telah berhasil mempekerjakan 4 tenaga kerja tetap dan 6 tenaga kerja lepas. Untuk pemasaran lokal, aku juga melakukan hubungan kerjasama dengan sejumlah pemilik kafe yang ada di seluruh wilayah Aceh. Untuk Aceh Tengah, khususnya kota Takengon, sahabatku Saru memiliki andil yang sangat besar dalam mendukung keberadaan usahaku ini. Saru yang merupakan pemilik dan pengelola Galeri Kopi Indonesia merupakan salah satu pihak yang menampung produksi usahaku, yaitu wine kopi dalam jumlah besar. Nah, untuk wine kopi sendiri hari ini di Galeri Kopi itu sangat tinggi sekali sebenarnya. Nah, hampir rata. Jadi kita di galeri itu ada 2 jenis menu kopi. Pertama real coffee, kemudian non real coffee. Non real coffee ini menu-menu yang seperti dia dengan sirup, dengan susu atau dengan gula. Nah, kalau real coffee itu kopi-kopi yang tanpa gula atau tanpa susu. Nah, salah satunya seperti wine kopi nih. Pada klaster
Real Coffee ini hampir 45% itu penikmat wine coffee di galeri kopi itu. Nah, itu salah satunya seperti yang sangat favorit itu kita punya namanya wine kribo tuh. Wine kribo tuh wine yang sangat banyak diminati oleh orang-orang di sini. Dari pengakuan sahabatku Saru, peminat wine kopi di dataran Tanah Tinggi Gayo dari hari ke hari terus menunjukkan angka peningkatan. Hal ini tidak lain karena banyaknya para pelancong yang kini terus berdatangan ke daratan Tanah Tinggi Gayo yang dengan sendirinya juga telah ikut mempromosikan keberadaan berbagai jenis produksi dan olahan kopi yang ada di Aceh Tengah. Seperti ada industri pertaniannya, kemudian ada pasca panen. Pasca panen juga sekarang sudah mulai melebar teknik-teknik pasca panennya. Artinya peluang pasarnya juga semakin banyak sih, sebenarnya nggak hanya seperti kopi-kopi biasa kan, hanya semi wash, fully wash. Sekarang udah banyak teknik proses di roaster juga, kemudian di sekarang barista atau kopi shop. Tapi industri kopi nggak hanya di situ sih sebenarnya. Kayak kita juga ada ngolah hasil sampahnya, sampah kopi itu dari limbah bubuknya itu kita jadikan pupuk organik. Kemudian kita juga ada buat lulur kopi, masker kopi, kemudian ada dari sabun kopi juga. Kemudian kita juga ada ngasilin kayak gelang tuh, kayak gelang nanti boleh dilihat di tempat saya nih. Kita gelang itu dibuat dari quakernya kopi. Quaker itu sampah tuh, sampahnya dari hasil roasting itu kita olah menjadi bahan-bahan kreatif, industri kreatif. Artinya industri kopi nggak hanya sebatas jual air minum, masih banyak lagi sih sebenarnya. Kegigihanku kini mulai menampakkan hasil. Berkat bantuan dari salah seorang temanku di Sumatera Utara, tahun lalu aku dapat menjual 4 ton wine kopi ke wilayah Timur Tengah. Ini membuat semangatku semakin menggebu-gebu untuk meningkatkan usaha dan produksi olahan kopiku ini. Di sisi lain, aku juga terus berupaya melakukan promosi dan memperkenalkan produk hasil olahanku dengan cara melakukan demonstrasi ke berbagai daerah di Nusantara. Aksi yang aku lakukan dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain ternyata membuahkan hasil. Apa yang dilakukan oleh Sukran dengan cara melakukan inovasi dalam pengolahan kopi tersebut merupakan suatu bentuk kreativitas yang patut ditiru dan dicontoh oleh generasi muda Aceh dalam mencari dan membuka peluang usaha. Bagi generasi muda Aceh, banyak usaha dan kegiatan yang dapat dilakukan dari sektor komoditi kopi ini atau dari sektor usaha lainnya, asalkan para generasi muda tersebut melakukannya secara sungguh-sungguh dan melihat peluang jenis usaha. Kekayaan sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Sang Maha Pencipta di bumi Nusantara ini hendaknya patut kita syukuri. Karena negeri kita selain memiliki keindahan alam, juga kaya dengan sumber daya alamnya yang melimpah, sehingga tidak sepatutnya masyarakat di Nusantara hidup di bawah garis kemiskinan. Helayang kopi gayo honga pote bunga muka mang wajaban negara-negara musai hijau mu bentang hibau renika ngarang gaya hijau gaya hijau